Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari kuliah minggu lalu apa ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Kita sekarang masuk materi baru. Oke. Ya, untuk hari ini kita masuk ke materi baru, walaupun sebenarnya masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya. Ya, kita bahasnya anuitas biasa untuk nilai akan datang. Nanti materinya ada 5 poin. Ada persamaan anuitas nilai akan datang, menghitung besar tabungan periodik, menghitung jumlah periode tabungan, menghitung tingkat bunga tabungan, pengaruh pajak tabungan. Ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa perbedaan antara anuitas biasa nilai sekarang dan anuitas biasa nilai akan datang. Anuitas biasa nilai sekarang. Terus nanti juga ada anuitas biasa nilai akan datang. Ya. Secara simbol, kalau anuitas biasa nilai sekarang kemarin kan PV ya. Nah, kalau untuk anuitas biasa nilai akan datang itu simbolnya adalah FV. PV itu present value, FV future value gitu ya. Kalau di anuitas biasa nilai sekarang, kemarin misalkan ada kita mencicil, misalkan kita mencicil periodenya per tahun selama 5 tahun, misalkan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Di masing-masing periode ini kita bayarnya 1 juta. Ya, 1 juta. Nanti di akhir periode akan terkumpul uang 5 juta. Ya. Tapi uang 5 juta ini kita peroleh kalau periodenya sudah terlewati semua. Terus ditanyakan nilai akan nilai sekarangnya berapa? PV-nya berapa? Kemarin kan seperti itu ya. Jadi kalau ada cicilan di tiap tahunnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 5 tahun, nanti di akhir periode akan terkumpul 5 juta. Tapi 5 juta ini diperoleh jika semuanya sudah terlewati. Kalau semua periode ini belum terlewati, berarti nilai sekarangnya itu berapa? Kemarin yang ditanyakan seperti itu. Ya, bunganya itu sudah ada di dalamnya sini. Jadi ketika kita nyicil 1 juta itu sudah plus bunga. Ya, di sini sudah plus bunga. Bunganya sudah apa ya istilahnya ya? Sudah include di dalamnya lah. Jadi bunganya sudah ada di dalam 1 juta ini. Makanya ketika kita ngitung PV-nya kan enggak sampai 5 juta kemarin ya. PV-nya kan 3 juta, 3 berapa kemarin kan kita hitung seperti itu. Ya, jadi PV-nya kan lebih kecil dari 5 juta. Kenapa? Karena bayar bunganya tadi sudah masuk di dalam cicilannya ini. Jadi 1 juta itu sudah termasuk bunga, 1 juta sudah termasuk bunga. Sehingga di akhir dapatnya 5 juta. Padahal nilai awalnya tidak sampai 5 juta tadi. Nah, kemarin kalau anuitas biasa nilai sekarang seperti itu. Kalau di anuitas biasa nilai akan datang seperti ini. Ya, jadi nanti PV-nya diketahui. PV diketahui berapa.
Ya, terus nanti yang ditanyakan FV di akhirnya itu seperti apa? Ya, bedanya seperti itu. Nanti perbedaan lagi kita lihat di contoh soalnya. Ya, kalau di anuitas biasa nilai sekarang, di akhirnya yang diketahui ditanyakan yang nilai awalnya. Kalau anuitas biasa nilai akan datang, awalnya ini sudah diketahui. Nanti ditanyakan nilai akhirnya. Kayak gitu. Secara simbol dia beda ya. Yang sekarang, nilai sekarang PV, yang nilai akan datang itu EV. Nanti persamaannya bagaimana? Persamaannya jelas berbeda. Ya, tapi perbedaannya sangat kecil sekali, sangat sedikit. Jadi sekilas hampir sama. Di sini ada I tingkat bunga periode, ada N jumlah periode, ada A juga. A itu anuitas atau pembayaran per periodenya atau kayak cicilan atau angsurannya kayak gitu. Terus di rumusnya sendiri, di sini 1 plus I di depan. 1 plus I dulu, baru pangkatnya N. Pangkatnya tidak negatif, tapi pangkatnya positif. Dikurangi 1. Ya, jadi harus benar-benar teliti ya ketika nanti menggunakan rumusnya. Rumusnya sekilas hampir sama, tapi ternyata berbeda. Pangkatnya di sini positif. Terus I 1 plus I-nya di depan, kayak gitu. Ya, sama seperti yang kemarin, yang bentuk pecahan ini adalah faktor anuitas nilai akan datang. Ya, di mana nanti faktor anuitas itu bisa dilihat di tabel kan seperti itu ya. Ya, ini namanya faktor anuitas nilai akan datang. Simbolnya S. Kalau di anuitas biasa nilai sekarang kan kemarin A kecil ya. Kalau untuk anuitas biasa nilai akan datang, simbolnya di sini S. Jadi bisa juga dikatakan bahwa S ini, S kecil itu sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Ya, S ini bisa dihitung menggunakan rumus ini atau menggunakan tabel. Sama persis kayak yang kemarin. Cuma tabelnya beda. Jadi secara proses perhitungannya hampir sama. Cuma penggunaan tabelnya itu beda. Nanti tabelnya ya namanya tabel anuitas biasa, nilai akan datang. Seperti itu. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke contohnya biar jelas perbedaannya seperti apa. Ya, kayak gini. Hitung nilai akan datang EV dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan apabila tingkat bunganya 10% per tahun diperhitungkan tahunan. Ya, jadi di sini ada kata-kata mulai tahun depan. Karena mulai tahun depan pasti dia bentuknya anuitas biasa. Cuma anuitas biasanya yang nilai sekarang atau nilai akan datang kan gitu ya. Tapi di sini disebutkan hitung nilai akan datang. Berarti nanti kita menggunakan FV. Ya. Dari tabungan 1 juta disetorkan setiap tahun. Jadi setiap tahunnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Di sini sudah kelihatan bedanya. Kalau kemarin yang di anuitas biasa nilai sekarang, ini langsung ditotal ternyata di akhir periode 5 juta. 5 juta diperoleh kalau semua sudah terlewati, seperti itu kan ya. Nah, di sini enggak. Kalau kita tiap tahunnya naruh uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, EV yang di akhir itu malah ditanyakan berapa. Kenapa kok seperti itu? Karena 1 juta di sini masih belum bunganya, masih belum termasuk bunga. Ya, bedanya yang di sini anuitas biasa nilai sekarang dan nilai akan datang ternyata di pembayaran per periodenya saya 1 2 3 4 5 gini ya. Di sini kita membayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau dinilai sekarang sudah plus bunga 1 juta ini. Kalau di nilai akan datang, ini masih belum ada bunga. Ya, bedanya seperti itu. Makanya kalau di anuitas biasa nilai sekarang ini bisa dijumlah, bisa langsung dijumlahkan. Tapi kalau yang dinilai akan datang, karena ini masih belum termasuk bunganya, maka EV ini masih belum bisa ditentukan.
masih belum bisa dihitung secara langsung 1 tambah 1 nggak bisa, tapi harus dihitung menggunakan rumus anuitas. Jadi tidak bisa langsung diketahui, tapi perlu proses perhitungan lagi kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi di sini masih belum ada bunganya. Ya, jadi secara konsep bedanya tadi ya. Kalau di anuitas biasa nilai sekarang, tiap tahunnya ini sudah termasuk bunga. Tapi kalau di anuitas biasa nilai akan datang, tiap tahunnya ini masih belum ada bunganya. Belum ada bunganya. Kalau perbedaan di contohnya seperti apa, Bu? Ya, kalau perbedaan di contohnya, aplikasinya ya. Kalau untuk aplikasinya, yang anuitas biasa nilai sekarang atau PV, ini umumnya ada di cicilan atau angsuran. Ya, biasanya di cicilan atau di angsuran itu ketika kita bayar angsuran tiap bulannya, ketika kita bayar angsuran tiap periodenya, itu sudah termasuk bunga. Ya, sudah termasuk bunga di dalamnya. Jadi kita nggak mikir bunganya lagi berapa kayak gitu, tapi oh Ibu ini cicilannya 500.000 ya per bulan. Nah, itu bunganya sudah ada di dalam situ. Ya, proses perhitungannya biasanya si yang ngasih cicilan sudah tahu prosesnya kan gitu ya. Contohnya kalau misalkan saya beli laptop kemarin harganya 8 juta. Terus saya DP 2 juta. Berarti sisanya ada 6 juta yang harus dicicil kan gitu ya. Ternyata sama si penjual laptop itu 6 juta ini dihitung. Ibu mau periodenya berapa lama? Mau yang 6 bulan, apa mau yang 10 bulan, apa 12 bulan, apa 15 bulan. Biasanya seperti itu. Jadi ada pilihannya, ada 6, 9 atau 10 kalau nggak salah ya. 9, 10, atau 12, atau 15. Kayaknya 9. 9 per 3 bulan lah bedanya. Mau pilih yang mana? Jumlah cicilannya itu sebanyak 6 kali, 9 kali, 12 kali, atau 15 kali. Nah, ketika kita sudah milih ini, itu dia ada hitungannya. Dihitung, oh Bu, ternyata nanti tiap bulannya bayarnya 500.000, misalkan seperti itu. Ya, bayar 500.000 ini sudah ada bunganya di dalamnya sini. Ya, itu contoh untuk yang anuitas biasa nilai sekarang ada di cicilan dan angsuran. Kalau yang di anuitas biasa nilai akan datang atau yang EV itu ada di tabungan. Kalau kita nabung di bank, misalkan kalian ini tabungannya kalian ada targetnya. Oh, saya setiap 1 bulan harus nabung misalkan 100.000. Ya, sudah banyak ini ya, 1 bulan 100.000 ya. Saya harus nabung setiap bulan 100.000. Misalkan di bank ABC gitu ya, guys. Terus ini saya nabungnya sampai 1 tahun. Ya, kira-kira 1 tahun ini berapa total tabungan saya? Ya, itu biasanya total tabungannya kalau 1 tahun kan 12 bulan ya. Di sini sudah rata-rata nggak cukup. 1 tahun 12 bulan, kalau 1 bulannya 100.000, maka 1 tahun kita akan dapat 1.200.000. Itu ya, hitungan kasarnya seperti itu. 100.000 ini kita jumlahkan sampai 12 kali, nanti di akhir kita dapatnya 1.200.000. Tapi umumnya ini enggak serta-merta 1.200.000 aja, tapi biasanya ada tambahan bunganya. Ya, biasanya ada tambahan bunganya berapa persen kayak gitu. Jadi bedanya kalau di kondisi realnya bedanya di penggunaan anuitas biasa nilai sekarang dan anuitas biasa nilai akan datang itu terletak pada dua ini. Kalau yang sekarang itu umumnya pada cicilan atau angsuran. Karena bunganya sudah ada di dalamnya cicilan itu. Kalau yang nilai akan datang, umumnya ada pada tabungan. Ada pada tabungan karena nanti bunganya itu kita nabung 100.000 itu masih belum bunga ya. Jadi kita nabung 100.000, 100.000, 100.000 nanti di total di akhir ternyata ada bunganya berapa. Sehingga yang kita peroleh lebih dari 1.200.000 tadi. Ya, dari sini ada yang ditanyakan?
Ya, kira-kira tahu ya bedanya nanti penggunaan di soalnya kira-kira seperti apa. Oh, kalau cicilan terus kok ada nilai sekarang ya berarti langsung gunakan rumus yang nilai sekarang. Tapi kalau di soalnya tabungan berapa nilai akan datangnya berarti gunakan rumus yang nilai akan datang. Kayak gitu. Ya, rumusnya jangan sampai salah ya karena sekilas itu hampir sama. Coba lihat sekilas, hampir sama lah. Kemarin kira-kira juga seperti ini, Bu, kan gitu ya. Kalau misalkan masih lupa-lupa yang kemarin, kemarin juga kira-kira seperti ini. Tapi ternyata ada bedanya kayak gitu. Itu ya. Sekarang saya lanjutkan, kita bahas contoh yang tadi. Oke. Saya lanjutkan tadi, tabungannya tiap tahunnya 1 juta selama 5 tahun. Mulai tahun depan, tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Ya, tingkat bunga 10% per tahun, ini masih belum I ya. I itu kan tingkat bunga per periode. Per periode. Kalau di contoh soal nomor 1 ini, contoh 1 ini, kebetulan periodenya adalah tahunan. Sehingga I-nya ya 10% itu, kayak gitu. Jadi ini masih tingkat bunga di sini. 10% per tahun itu masih tingkat bunga, masih belum I. I-nya itu menyesuaikan periodenya itu berapa. Karena di sini periodenya setiap tahun, maka I itu ya 10% itu sendiri, kayak gitu. Ya, di sini 10% itu 0,1. A-nya tabungan tiap periodenya 1 juta. Ya, sekarang kita hitung FV-nya. FV berarti 1 ditambah I-nya 0,1 dipangkatkan 5 dikurangi 1 dibagi 0,1 kali 1 juta. Ya, proses hitungannya kan kemarin sudah saya jelaskan ya, kalian bisa 1 ditambah 0,1 dulu berapa, terus dipangkatkan 5 berapa, dikurangi 1 dibagi 0,1. Ini kan pangkatnya positif ya, jadi lebih mudah. Dihitung menggunakan kalkulatornya kita nggak ribet lah. Ternyata ketemu FV-nya itu 6 juta sekian-sekian. Ya, kalian coba hitung menggunakan kalkulator. Kalau nggak sama, boleh ditanyakan nanti ya. Ini hitungan saya, ternyata ketemu hasil akhirnya itu 6 juta 105.100 rupiah ini. Ya, dia lebih dari 5 juta kan ya? Karena ini kalau di total 1 juta tambah 1 juta sampai 5 kali kan sebenarnya ada 5 juta. Ya, tapi karena bunganya masih belum dihitung di sini, berarti kita perlu hitung EV-nya. EV-nya ini sudah termasuk bunga di dalamnya. Ternyata hasil akhirnya kita peroleh 6 juta ini. Lebih dari 5 juta. Contohnya seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk contoh 1? Sekarang saya lanjutkan ke contoh 2. Ya, ini contoh 2. Kalau misalkan kita tanpa hitung rupiah, hitung nilai akan datang dari 1 selama 10 periode apabila tingkat bunga per periodenya 3%. Jadi, ada periodenya sampai 10. Di tiap periode ada 1. Misalkan nabungnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya, berapa EV-nya, nilai akan datangnya. Jadi kalau 10 ini sudah terlewati, EV-nya berapa? Itu. Ya. Kalau di total biasa, ya 10, Bu. Nah, tapi kan ini kita masih belum ngitung tingkat bunga per periodenya. Ya, karena di sini sudah dituliskan tingkat bunga per periode, maka ini sebagai I-nya, karena di sini ada per periodenya. Ya, jadi tiap periode ini kita dapat 3%. Kita dapat 3%, kita dapat 3%, kita dapat 3%, kayak gitu. Berarti EV-nya berapa? Kita substitusikan ke rumusnya. Ternyata setelah ditotal hasil akhirnya adalah 11,46. Kayak gitu. Ya, jadi tingkat bunga ini kalau tingkat bunga per periode itu artinya gini. Jadi setiap satu periode dapat bunga berapa, setiap periode dapat bunga berapa, setiap periode dapat bunga berapa, kayak gitu.
Loh Bu, kemarin kan juga ada bunganya yang di apa namanya yang dinilai sekarang kemarin kan juga ada bunganya. Tapi katanya Ibu bunganya sudah include di dalamnya. Itu maksudnya gimana? Jadi misalkan di sini 2, 3, 4, 5. Sama seperti contoh yang tadi ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tiap ini juga ada bunganya. Ada bunga. Tapi karena di sini 1 juta ini sudah include bunga, maka bisa kita total nilai sekarangnya kalau kita total 5 juta. Ya. Tapi yang nilai sekarangnya itu berarti ini dikurangi bunganya berapa, ini dikurangi bunganya berapa seperti itu. Makanya nilai sekarangnya yang ditanyakan. Bedanya di situ ya, kalau dinilai sekarang bunga itu sebagai pengurangannya. Tapi kalau dinilai akan datang, bunga itu sebagai nilai tambahnya. Ya, nilai tambahnya sehingga EV-nya semakin banyak, lebih banyak. Kalau yang dinilai sekarang, nilai sekarangnya kan lebih kecil dari totalnya kan gitu ya. Karena tadi bunganya sebagai pengurangannya di situ. Ya, sama-sama ada tingkat bunganya. Tapi apa namanya penggunaannya yang ada perbedaan. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, sekarang kalau nggak ada, kita coba menghitung besar tabungan periodik. Ya, di sini tadi kalau misalkan ini saya kok langsung tabungan periodik ya. Oh iya tabungan. Ya ya. Sekarang kita menghitung tabungan periodik. Kalau kemarin ketika di PV rumusnya apa kalau masih ingat? 1 dikurangi 1 plus I gini ya. Pangkat negatif N dibagi I dikalikan A. Ini ya. A itu kan sebagai cicilan. Maka A sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I. Kemarin kan gitu. A ini sebagai cicilan kalau di PV. Tapi kalau di EV, A itu sebagai tabungan periodik. Ya, ini A. Jadi dari EV, rumus EV-nya, maka kalau manipulasi persamaan bisa dibentuk persamaan untuk A-nya yang ini. Ya. Jadi bedakan kalau di nilai sekarang A itu sebagai cicilannya, tapi kalau dinilai akan datang, contohnya biasanya A itu bentuknya tabungannya. Kenapa kok disebut tabungan periodik? Karena tabungannya di tiap periodenya itu sama. Jadi ada polanya kayak gitu loh. Misalkan tiap bulan saya nabung 50.000, sama terus 50.000. Kalau nabungnya beda-beda, Bu. Kalau nabungnya beda-beda, kita nggak bisa menggunakan rumus ini nggak bisa digunakan. Ya, kita kembali lagi ke ke pengertian anuitas kemarin apa? Anuitas ini ya. Pengertian anuitas kemarin kan besar tabungannya atau besar A-nya sama. Terus periodenya juga sama. Jadi kalau misalkan nanti ada kasus yang tabungannya itu kok beda, terus periodenya misalkan nabungnya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi nggak beraturan seperti itu, maka anuitas ini tidak bisa digunakan. Karena anuitas itu asumsinya besar A-nya harus sama dan periodenya harus sama. Ya, ini pengertian umum anuitas. Jadi nanti di anuitas biasa, anuitas di muka, anuitas ditunda, acuannya tetap ini. A-nya harus sama, periodenya sama. Jadi semua anuitas itu asumsinya ini. Ya, tinggal nanti kalau nilai sekarang, oh nilai sekarang itu berarti penggunaannya di cicilan atau angsuran. Berarti kita menggunakan rumus ini. Oh, kalau nilai akan datang itu penggunaannya di tabungan periodik, berarti saya pakainya yang anuitas nilai akan datang. Terus tanya, Bu, ini pengetahuan aja ya, kita sharing. Bu, kalau nabung di bank itu kan kita terserah, kita kan boleh berapa aja. Ya, kalau tabungan terserah gitu mungkin bank punya
punya hitungan sendiri ya. Kalau pakai bunga majemuk sepertinya bisa. Ya, kalau kita nabungnya terserah itu nanti tiap tabung ada bunganya tiap bulan kayak gitu ada hitungannya. Terus tabungan periodik itu apakah bank juga menyediakan seperti ini? Iya, bank itu juga menyediakan model tabungan periodik. Saya kurang tahu kalau misalkan contoh yang lain ya. Yang saya tahu itu kalau tabungan anak. Mungkin kalian ada yang ditabungkan gitu sama orang tuanya. Jadi contoh paling real di tabungan periodik itu tabungan anak biasanya. Ya, tabungan anak itu saya pernah ditawari ya, tabungan anak itu ini ibu nanti tiap bulannya anaknya langsung dapat misalkan 200.000 misalkan gitu. Itu kita bisa nabung ketika anak usia mulai 1 tahun atau malah baru lahir sudah bisa. Jadi bank itu sudah menyediakan seperti itu. Ya, jadi kayak bentuk apa ya? Tabungan untuk anaknya lah. Umumnya seperti ini kalau tabungan anak ya karena kalian kan akuntansi ya nggak apa-apa sebagai pengetahuan aja. Kalau tabungan anak itu biasanya langsung dipotong dari tabungan orang tuanya gitu ya. Jadi kalau orang tuanya nabung di bank, nanti tiap bulannya itu banknya itu langsung motong dari tabungan orang tua dimasukkan ke tabungan anaknya itu. Itu tiap bulannya sama. Itu tiap bulannya sama. Misalkan tiap bulannya 200.000, ya nanti tiap bulan tuh 200.000 dipotong terus orang tuanya. 200.000. Mungkin kalian ada yang orang tuanya ini ngasih tabungan anak kayak gitu. Tabungan anak itu biasanya nggak boleh diambil, ya seperti itu. Jadi tabungan anak itu ya atas nama anaknya, orang tuanya ngambil itu nggak bisa. Jadi saya mau ngambil tabungan anak saya nggak bisa. Jadi tabungan anaknya itu dapat tabungan baru bisa diambil ketika anaknya umur 18 tahun. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau KTP itu kan 17 ya. Jadi mungkin ketika usia 18 tahun, kalian mungkin usianya 18 tahun, ya 18 tahun sudah dianggap dewasa, jadi baru boleh mengambil tabungan anak. Kayak gitu. Jadi tabungan anak ini sepertinya prinsipnya menggunakan prinsipnya anuitas. Saya juga kalau perhitungan kan saya kurang tahu ketika di kondisi lingkungan kerjanya kan saya kurang tahu ya kalau di bank hitungannya apa benar menggunakan anuitas atau enggak saya kurang tahu karena rahasia ya. Kalau orang tuanya kerja di bank mungkin bisa ditanyakan ya. Kalau saya kan waktu itu dari S1 PKL di bank. Ya benar sih S1 saya matematika tapi saya PKL-nya di bank dan bank mau nerima. PKL di bank itu ya saya bantu administrasi di bank nggak apa-apa kayak misalkan oh ini waktunya anak bayar SPP perkuliahan coba bantu untuk ngecek di sistemnya sesuai nggak sama uang yang diterima fisiknya uangnya biasanya perharinya saya disuruh bantuannya seperti itu tapi ketika saya minta data-data seperti ini, itu di keep banknya tuh nggak mau ngasih. Jadi, oh gini nih hitungannya apa? Itu banknya nggak mau serta-merta ngasih, walaupun kita sudah atas nama institusi kan ya PKL itu ya atas nama kampusnya masing-masing ya. Ya, saya kurang tahu kalau kampusnya Polinema, saya kurang tahu. Waktu itu kan saya S1 UB ya. Itu saya nggak dikasih. Saya nggak dikasih data pun itu enggak. Jadi datanya misalkan hari ini yang nabung berapa orang, hari ini kalau misalkan hari ini yang nabung berapa orang, berapa jumlah uang yang diterima hari ini itu bank nggak mau ngasih ke mahasiswa PKL. Apalagi hitungan seperti ini ya. Misalkan, oh ini tabungan periodik tabungan anak ini hitungannya kayak apa itu kayaknya mereka keep kayaknya nggak serta-merta langsung boleh dikasihkan. Jadi waktu itu kalau misalkan mau tahu jumlah orang yang ke bank, ya dari itu yang antrian itu kan ada ya antrian di bank yang kita biasanya kan dikasih kertasnya itu. Ya dari situ bisa dilihat. Waduh, jadi saya agak susah waktu itu PKL-nya karena nggak bisa olah data sama sekali. Karena data-data seperti ini mereka nggak mau ngasih. Saya kurang tahu kalau misalkan ada yang punya keluarga di bank mungkin bisa
Tapi kebetulan waktu itu saya nggak diperbolehkan. Terus banknya tempat saya PKL juga termasuk bank yang besar ya. Mungkin kalau bank yang besar nggak bisa, nggak tahu lagi kalau misalkan BPR. Kalau BPR itu kan kerjanya di yang PV ini ya, yang cicilan. Itu kurang tahu apakah kita bisa ambil data di sana, saya kurang tahu. Karena kan nanti kalian juga ada PKL-nya mungkin ya. Kalau di empat saya ya ada PKL-nya ya sepertinya ya. Ya kalau di bank seperti itu gitu ya. Jadi tabungan, kembali lagi ya ke materi kita. Jadi tabungan periodik itu kalau misalkan ada nggak Bu realnya tabungan periodik ya? Realnya tabungan periodik itu ada di tabungan anak ini. Karena tabungan anak itu tiap bulannya diambilnya uang itu sama. Jadi sudah ditentukan oleh bank nanti tiap bulan sekian Bu. Jadi kira-kira per tahunnya sekian. Jadi ini bisa diambil. Saya soalnya pernah ditawari saya ini. Nanti kira-kira bisa diambil ketika anaknya usia 18 tahun sebesar ini kayak gitu. Terus tabungan anak ini bisa dilakukan mulai anaknya lahir, tapi waktu itu berhubung anak saya sudah besar ya, sudah umur setahunan, kayaknya ada kayak apa dipotong apa kayak gitu, ada uang ini nanti dipotong ini Bu sebagai karena uang anaknya sudah besar kayak gitu, ada yang seperti itu gitu. Ya mungkin kalau ada yang keluarganya kerja apa namanya kerjanya di perbankan, ini kondisi-kondisi seperti ini bisa ditanyakan jadi lebih paham realnya kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, ini ya belum ya. Jadi ini contoh tiganya untuk yang nyari A tadi. Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya 20 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Pastijaya. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan 9% per tahun. Perhitungan bunga bulanan. Oke. Jadi ibu ini pengen dapat uang 500 juta ketika ia pensiun. Nah, pensiunnya masih 20 tahun lagi. Ya, berarti berapa saya harus menabung, si ibu ini harus menabung setiap bulannya agar 20 tahun lagi dapat uang 500 juta kayak gitu. Ya. Jadi ini ada 20 tahun lagi. Ya. Berapa bayarnya di tiap bulannya di sini? A-nya berapa yang harus dibayarkan biar nanti itu ada uang 500 juta. Ya. Ternyata tingkat bunganya di bank itu 9% per tahun. Ya. Ini masih belum I, jadi kita harus nyari I-nya dulu. Kenapa? Ya karena di sini kan perhitungan bunganya kan bulanan. Jadi di sini harusnya 9% dibagi 12. Ya kalau dihitung 0,75% atau 0,0075. Gitu. Gitu ya. Setelah I-nya tahu, FV-nya yang 500 juta ini, karena nanti di akhirnya itu pengen dapat 500 juta, N-nya berapa? Kan di sini ada 20 tahun. N-nya adalah di sini ada 20 tahun, di sini ada bulanan. Berarti selama 20 tahun itu ada berapa bulan? Ada 240 bulan. Jadi periodenya ada 240. Maka dihitung A-nya. 500 dibagi semuanya ini hasilnya sekian. Ya, ini menggunakan rumus yang sudah ada tadi. Yang bagian penyebutnya ini harus dihitung terlebih dahulu ya. Baru nanti 500 juta dibagi semuanya. Jadi satu bulannya Ibu Aisyah harus menabung 700 sekian-sekian ini agar 20 tahun lagi dapat uang 500 juta. Kayak gitu. Ya, tapi ini tiap bulannya sekian terus, nggak boleh oh sekarang saya mau 700, besok saya mau 500, besok 700 tahun itu 700 ribu lagi. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, kalau di anuitas tabungannya ya harus sama semua. Gitu ya. Ada yang ditanyakan?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke menghitung jumlah periode tabungan. Ya. Menghitung jumlah periode, notasinya itu adalah yang N kecil ini. Ya, yang N kecil yang di sini. Nanti proses perhitungan N-nya hampir sama ya, karena kita akan bentuk dari rumus yang ada ini, yang FV ini mau kita bentuk ke dalam N sama dengan berapa. Kayak gitu. Ya, sekarang ini, oke, nanti kalau misalkan mau ngikuti yang saya ketikkan boleh, tapi kita coba uraikan aja satu-satu. FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikalikan A. Yang ada unsur N-nya lebih baik dipindah ke ruas kiri. Nah, jadi ini dipindah ke ruas kiri. 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I itu akan sama dengan apa? Kita lakukan manipulasi ya. Kalau ini 8, 4, 2, berarti 4 sama dengan FV dibagi A. Kayak ini. Ini dapat dilakukan perkalian silang. 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1 kali A sama dengan FV dikali I. Sehingga 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 itu sama dengan FVI dibagi A. Ya, prosesnya hampir sama kayak yang kemarin. Ini kalau tanda kurungnya yang di luar saya hilangkan, jadinya 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 sama dengan FVI dibagi A. 1 ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya 1 ditambah I pangkat N sama dengan 1 ini negatif, kalau pindah ruas kan jadi positif, ditambah FVI dibagi A. Jadi langkah-langkahnya ya bersama kayak yang kemarin ya. Kalau yang kemarin sudah paham, ini kan tinggal ngikuti aja. Oke. Ini berapa? 1 plus I pangkat N, 1 ditambah FI per A. Oke. Ya, sama dengan bentuk yang ini ya. Hanya saja ruasnya yang beda. Ya, tadi kan 1 plus I pangkat N sama dengan 1 plus FVI dibagi A. Karena kita tujuannya nanti N sama dengan berapa, dan N ini ada di pangkatnya, maka harus dikasih log. Log 1 plus I pangkat N, yang ini juga log 1 ditambah FVI dibagi A. Kayak gini. Ya. Ini bisa turun menggunakan sifat log ya. N log 1 plus I sama dengan log 1 plus FVI dibagi A. Maka N-nya sama dengan log 1 plus FVI dibagi A dibagi log 1 plus I. Ya, ini adalah jumlah periode tabungan untuk anuitas biasa nilai akan datang. Ya, jadi kemarin yang anuitas biasa nilai sekarang nyari PV, nyari A, nyari N, rumusnya kan gitu ya. Yang anuitas biasa nilai akan datang juga gitu, nyari FV, nyari A, nyari N, tapi rumusnya beda. Ya, rumus ini sama ini beda. Nah, jadi di catatannya tolong ditulis yang jelas biar nggak sampai salah-salah rumus ya. Jadi ini persamaan yang nanti akan digunakan. Ini contoh 4. Seorang pedagang kecil berencana untuk menabung 1 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 200 juta dan jika tingkat bunga yang ditawarkan 6% per tahun, berapa lama dia harus menabung? Berapa lama berarti N. Terus menabung 1 juta, berarti ini A. Agar dapat uang 200 juta, berarti ini FV. Ini tingkat bunganya per tahun. Padahal di sini bulan, berarti kita harus nyari I-nya. I-nya adalah 6% dibagi 12.
yaitu 0,5% sama dengan 0,005. Yang diketahui ini kita substitusikan langsung ke rumusnya. Ya, ternyata ketemu sekian ini. Kalau dibulatkan jadi 139 bulan. Ya, itu ya. Saya kurang tahu di kelas ini atau kelas yang lain kemarin ya. Bu, kalau hasilnya 38,1, apakah pembulatannya juga 139? Apa enggak 138? Kalaupun komanya kecil, kita pembulatannya tetap 139. Tetap ke depan ya, kalau hari ya. Mungkin di kelas ini kayaknya. Kalau misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Oke. Misalkan 138,1 itu masuknya yang koma 1 ini masuk di hari ini, masuk yang tanggal 8 bulan 10 tahun 2010. 2021 kok 2010. Bulan apa tanggal 8 bulan 10 tahun 2021 gitu ya. Karena ada koma 1 ini, kalau 138 aja berarti kita ke hari kemarin. Ya. Berhubung koma 1 itu sudah terhitung hari ini. Sudah terhitung masuk di tanggal sekian. Jadi maka walaupun koma 1 pembulatannya tetap 139 ya, 139 tetap pembulatannya ke atas. Jadi walaupun komanya sedikit itu karena sudah masuk di hari berikutnya, jadi pembulatannya tetap ke atas. Kayak gitu. Ini kalau hari. Kalau misalkan kalau hari kayak gitu ya. Tapi kalau pas di akhir bulan itu maka masuk bulan berikutnya. Ya, ini kalau hitungan hari karena ini bulan ya. Jadi kalau pas 138 itu ada di akhir bulan, kalau 138,1 berarti kan sudah pindah hari. Nah, hari berikutnya itu sudah masuk di bulan selanjutnya, maka pembulatannya tetap ke bulan yang ke atas lah kayak gitu. Jadi tetap pembulatannya ke atas. Karena sudah masuk di bulan berikutnya. Gitu ya. Ini selanjutnya menghitung tingkat bunga tabungan. Menghitung tingkat bunga tabungan itu notasinya kan I. Sama seperti yang dinilai sekarang, I itu nggak ada rumusnya I sama dengan berapa. Jadi kita harus menggunakan metode trial and error. Ya, untuk lebih mudah dikombinasikan dengan metode interpolasi. Sama persis kayak yang kemarin. Jadi kita perlu nebak 2 kali, kita masuk ke interpolasi kayak gitu. Hanya saja ngeceknya, kalau kemarin kan kita ngeceknya ke PV ya. Kalau yang akan datang, kita ngeceknya ke FV-nya berapa. Ya, jadi kita nggak ke PV, tapi ke FV-nya berapa. Tapi caranya, prosesnya sama persis. Sama persis, hanya pas di rumusnya aja yang beda. Ya, ini selain menggunakan metode trial and error atau interpolasi, kita juga dapat menggunakan bantuan tabel anuitas. Ya, saya kurang tahu yang kemarin sudah saya jelaskan apa belum, tapi nanti saya jelaskan aja kalau menggunakan bantuan tabel anuitas seperti apa. Kayak gitu. Tapi yang trial and error dan interpolasi sudah nggak saya ulangi lagi ya, karena kemarin saya rasa cukup jelas, hanya saja di penggunaan ininya beda rumusnya. Kalau yang kemarin ke PV, kalau yang nilai akan datang ke FV. Nanti kalau materinya yang anuitas sudah selesai, kita coba latihan-latihan soal, kayak gitu aja. Ini nggak saya jelaskan lagi, nanti saya jelaskan yang bantuan tabel aja. Ya, ini ada pengaruh pajak tabungan. Ya, jadi kalau di di anuitas biasa nilai sekarang ada yang namanya perpetuitas ya. Perpetuitas itu berarti anuitas yang ada di tak terhingga. Tapi tetap modelnya tetap kayak cicilan, sehingga dia masuk di anuitas biasa nilai sekarang. Kalau di anuitas biasa nilai akan datang, ada pengaruh pajak tabungan. Kayak apa pengaruh pajak tabungan? Ya, kita baca satu persatu ini. Sejauh ini diasumsikan tidak ada pajak untuk tabungan dan deposito, sehingga tingkat bunga yang diberikan adalah tingkat bunga bersih. Ya, jadi selama ini yang kita bahas
sampai hari ini untuk tabungannya masih diasumsikan tidak ada pajak. Sehingga tingkat bunganya tingkat bunga bersih. Ya, masih belum ada potongannya kan ya, tingkat bunganya masih tingkat bunga bersih. Yang kita bahas masih tingkat bunga bersih. Padahal pada kenyataannya bunga tabungan dan deposito itu dikenakan pajak. Ya, dan tingkat bunga yang ditawarkan bank adalah tingkat bunga sebelum pajak. Ya, dikenakan pajak itu maksudnya apa, Bu? Kalau kalian sudah nyoba nabung di bank, mungkin biasanya yang rumahnya jauh-jauh nanti kalau misalkan kuliahnya sudah offline kan perlu tabungan ya, perlu tabungan untuk transfer uang dari orang tuanya, biasanya kan seperti itu. Ya, itu kalian akan paham sekali kalau sudah buka buku tabungan. Itu ketika kita nabung tiap bulannya, misalkan saya nabung 50.000 satu bulan. Nanti bulan berikutnya 50.000. Bulan berikutnya 50.000. Ini kalau ditotalkan sebenarnya 150.000 ya. Tapi kita dapatnya nggak bakal langsung pas 50.000. Padahal nabungnya itu bulat 50.000, bulat 50.000, bulat 50.000. Tapi ternyata di buku tabungan itu, kalau kita sudah cetak buku tabungan, ini ketika di total nggak akan dapat 150.000, nggak akan seperti ini. Walaupun di awal itu mesti ya tulisannya 50.000 tepat gitu ya. Terus kita nabung lagi, tulisannya ya 50.000, 50.000. Tapi ketika di saldo, kalau nggak salah saldo ya, ketika di saldo tabungan, itu nggak akan tertulis seperti ini. Tapi tertulis angkanya itu udah bentar 5, 3, 2, 3, 7. Kalau ada yang ada buku tabungan, coba lihat buku tabungannya. Itu angkanya di sini udah berantakan sekali kan, ya nggak bakal bulat seperti ini. Ini pengaruh apa? Ini juga ada pengaruh bunganya. Ya, kalau pengaruh bunga, dia akan nambah. Tapi kalau sudah kena pajak, dia akan turun dari 150 ini. Biasanya bisa 149, 7 berapa-berapa kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalian nabung di bank itu, oh ya ini kalau nabung nanti dapat bunga sekian, sekian, sekian gitu ya. Biasanya bank kan gitu. Nanti bunga per tahunnya sekian. Ya udah nabung aja di bank. Tapi ternyata di akhir kita itu peroleh nggak nambah, malah berkurang. Kayak gitu. Nah, itu pengaruh apa? Pengaruh pajak. Berkurangnya itu karena ada pajaknya, ada potongannya dari bank. Biasanya bank itu punya standar. Kalau tabungannya ada batas sekian, itu baru nggak akan berkurang. Kayak gitu. Jadi ada standarnya. Saya kurang tahu, saya pernah nyoba. Ada yang bilang, oh pokoknya di buku tabungan itu coba 1 juta. Di atas 1 juta. Kalau di atas 1 juta, itu biasanya potongannya ini, nutup bunganya. Jadi potongan sama bunga lebih besar bunga. Jadi kan kalau ada bunga, ada potongan. Kalau bunganya lebih besar kan kita tetap dapatnya nambah ya. Misalkan gini, kalau bingung ya. Misalkan saya ada uang 150.000. Ternyata dapat bunga 2.000. Misalkan dapat bunga 2.000, berarti kalau ada bunganya 2.000, maka akan saya dapatnya 152. Itu kan ya. Ternyata di bank itu ada pajaknya, ada potongannya. Kalau potongannya lebih kecil dari bunga, maka ini misalkan 1.000 potongannya. Maka tabungan saya jadi 151 gini, tetap nambah. Kalau bunganya lebih besar dari potongan, dia tetap nambah. Tapi kalau potongannya lebih besar dari bunganya, ya dia tetap turun ya. Misalkan bunganya ternyata 1.000, potongannya 2.000. Ya ini kan berarti kalau 150 tabungan saya, bunganya 1.000 nambah 1.000 jadi 151. Ternyata potongannya 2.000, berarti jadi 149 gitu ya. Jadi ketika kita nabung itu kita dapat bunga, kita juga dapat potongan. Ya. Kalau bunganya lebih besar dari potongan ya uang kita akan nambah. Tapi kalau potongannya lebih besar dari bunga, maka uang kita akan semakin berkurang. Ya kayak gitu. Tapi berkurangnya ini enggak, oh berarti
kita rugi dong Bu kalau misalkan potongan lebih besar dari bunga. Maksudnya nggak seperti itu juga. Bank itu punya standar. Kalau misalkan tabungan di atas sekian juta, itu maka bunga lebih besar. Biasanya seperti itu. Ya, saya pernah nyoba 1 juta. Saya nyoba 1 juta. Tujuannya apa? Biar uangnya ini nggak berkurang. Maksud saya seperti itu ya. Udah, ini tabungannya saya taruh 1 juta biar uangnya nggak berkurang karena eh, bunganya lebih besar dari potongannya. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata tetap potongannya lebih besar dari bunga. Jadi uang saya ini berkurang terus, berkurang terus, berkurang terus, berkurang terus. Jadi rugi kalau ternyata punya buku tabungan tapi nggak diisi. Mending langsung diambil kosong sekalian. Mending seperti itu daripada kita ngisinya daripada kita ngisinya masih belum ada di batas amannya bank gitu. Ya. Terus saya pernah saya nyoba-nyoba ya karena saya pengen tahu batas amannya bank itu berapa gitu. Saya nyoba, saya tabungannya saya biarkan 5 juta. Biasanya bunga dan potongan ini di akhir bulan. Akhir bulan itu ada potongan, awal bulan ada bunga. Seingat saya seperti itu. Jadi uang 5 juta ini saya biarkan pas waktu di pergantian bulan gitu. Di akhir bulan masuk ke bulan itu saya biarkan karena saya ingin tahu. Coba nggak karena awal bulan ya biasanya kalau awal bulan kan kita ambil uang. Ini coba nggak saya ambil dulu di awal bulan karena saya ingin tahu polanya seperti apa. Itu kalau kita gunakan M-Banking itu kan kelihatan, oh potongannya sekian, bunganya sekian, itu kelihatan kalau di M-Banking. Nah, saya biarkan 5 juta, ternyata nambahnya itu hanya berapa digit di belakang sini aja. Yang sini nggak bergerak sama sekali. Jadi dia nambah, tapi yang bergerak hanya di 3 digit di belakang, yang depannya nggak bergerak sama sekali. Jadi sepertinya batas aman banknya itu adalah sekitaran uang 5 juta ini. Jadi ketika kita nabung sekitar 5 juta, maka bunganya lebih besar dari potongan. Jadi bank itu nggak selalu ketika kita nabung, terus uangnya berkurang, nggak selalu seperti itu. Tapi dia ada batas tertentu di mana bank itu ngasih bunganya lebih besar daripada potongannya. Kalau tabungannya lebih besar, ya bunganya jelas lebih besar kayak gitu ya. Ini kebetulan yang saya taruh uangnya sekian. Ini saya nyoba sendiri ya, jadi saya bisa cerita. Ini saya nyoba sekian, ternyata dia nambah, ternyata bunganya lebih besar dari potongan, tapi yang bergerak hanya digit yang terakhir ini aja. Jadi bunganya memang cukup kecil. Yang diberikan bank itu bunganya cukup kecil. Kayak gitu. Ya biar kalian ada pengetahuan umumnya lah, kita sharing aja. Kalau misalkan kalian, oh Bu saya pernah naruh uang di bank ini sekian tapi nggak ada potongannya, ya mungkin ada yang seperti itu juga gitu ya, tergantung ini kesepakatannya di awal biasanya kalau di bank itu kayak gitu. Ini untuk yang pajak tabungan. Jadi kira-kira pajak tabungan itu potongan ya kalau di bank. Sekarang saya lanjutkan. Tingkat bunga bersih adalah tingkat bunga setelah pajak. Berapa? Tingkat bunga bersih adalah tingkat bunga setelah pajak, yaitu tingkat bunga sebelum pajak dikurangi pajak dan atas bunga tabungan dan deposito. Oke. Jadi tingkat bunga bersih itu bunganya berapa, terus pajaknya berapa, nanti dipotong pajak kayak gitu. Ya, misalkan ini sebesar 20% untuk saat ini. Umumnya sekitar sekian. Jadi penabung hanya akan dapat 80% dari tingkat bunga yang ditawarkan. Ya, 20% dan 80% ini bukan dari uangnya ya, tapi dari bunganya ya. Coba kita baca pelan-pelan. Tingkat bunga bersih adalah tingkat bunga setelah pajak, yaitu tingkat bunga sebelum pajak dikurangi pajak. Jadi kalau misalkan tingkat bunganya 15%, ya, terus nanti ada pajaknya. Pajaknya misalkan 5%. Ini bunga, ini pajak. Berarti tingkat bunga bersih
Ya, di sini ya. Tingkat bunga bersih itu tingkat bunga sebelum pajak, tingkat bunga sebelum pajak dikurangi pajak. Oh, tingkat bunga sebelum pajak dikurangi pajak. Berarti ini 15% dikurangi 5%. Sehingga tingkat bunga bersihnya 10%. Kira-kira seperti itu hitungannya. Ya. Dikuranginya atas bunga tabungan dan atau bunga deposito. Ya, kira-kira seperti inilah. Besarnya umumnya 20% untuk saat ini. Ya. Jadi di sini kalau ada bunganya berapa, pajaknya berapa, yang dimaksud tingkat bunga bersih itu hasil pengurangannya ini. Pengurangan dari bunga yang awal dikurangi pajaknya berapa. Ya, kira-kira 10% ini yang didapatkan. Ya, maksudnya 20% dan 80% ini apa, Bu? Ya, maksudnya itu yang potongannya ini umumnya pajaknya itu sebesar 20% dari ini. Jadi kalau ini kan langsung saya tentukan 5%. Nah, itu umumnya pajak itu umumnya adalah 20% dari bunga. Jadi ini sudah 15% itu berapa? Misalkan ini 0,15, 20%-nya dari 0,15 itu berapa? Itu yang jadi pajaknya. Ya, itu ya. Jadi nanti penabung dapatnya hanya 80% dari bunganya ini. Kenapa? Karena yang 20%-nya pajak. Kayak gitu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya mungkin kalau yang eh, teori ke kondisi realnya mungkin mata kuliah akuntansi lebih jelas. Ya, ini persamaan untuk pajak tabungan. Jadi untuk pajak tabungan itu ada persamaannya. Notasinya ada IBT. IBT itu tingkat bunga sebelum pajak. Terus ada T. T itu adalah pajak atas bunga tabungan. Ada IAT. IAT itu adalah tingkat bunga setelah pajak. Maka I-nya nanti, I tingkat bunga periodenya, ini yang per periode itu yang digunakan sesuai dengan rumusnya ini. Ya, I per periode itu sama dengan IAT yang setelah pajaknya. Itu sama dengan 1 dikurangi T dikalikan IBT. Ya, jadi kita menggunakan rumus ini kalau ada pajaknya. Ini contohnya. Hitung nilai akan datang atau FV dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan apabila tingkat bunganya 10% per tahun. Diperhitungkan tahunan dan terdapat pajak atas bunga tabungan sebesar 20%. Ya, karena diperhitungkan tahunan, maka ini tetap, ini juga tetap. Kita nggak perlu ganti per bulan atau per periode, karena periodenya di sini tahunan. Jadi ini tetap, ini tetap. Dia E-nya 5, karena selama 5 tahun. Maka sekarang kita hitung I-nya. I-nya itu sama dengan IAT, yaitu rumusnya 1 dikurangi T dikalikan IBT. 1 dikurangi 20% dikalikan 10%. 20% itu 0,2, 10% itu 0,1. Jadi 1 dikurangi 0,2 dikalikan lagi 0,1 sama dengan 0,08. Ini I-nya. A-nya 1 juta. I ini yang kita substitusikan ke rumus FV. Jadi rumus FV-nya itu tetap, tapi gimana kita nyari I-nya? Ya. Kalau nggak ada pajak tadi, I-nya kan cukup, kalau tahunan ya tingkat bunga itu sendiri ya. Kalau bulanan berarti nanti dibagi 12 kan seperti itu ya untuk rumus I-nya. Terus disubstitusikan ke FV. Kalau sudah kena pajak, maka hitung I-nya itu berbeda. Ya, hitung I-nya berbeda. Jadi kalau ada pajak seperti ini, I-nya itu adalah IAT, yaitu I yang sudah dikenakan pajak. Di mana rumusnya adalah 1 dikurangi pajaknya berapa dikali IBT-nya. Ya, ini 1 dikurangi 20%,
IBT-nya karena di sini tahunan, maka IBT-nya tetap yang ini. Tetap yang 10%. Jadi sama dengan 1 dikurangi ini 0,2, ini 0,1. Sehingga ini 0,8 kalikan 0,1 sama dengan 0,08. Bu, misalkan ini ternyata perhitungannya bulanan. Berarti bagaimana cara ngitung IAT-nya? Ya, kalau tahunan kan ini langsung disubstitusikan. Mudah Bu, kalau kayak gini saya bisa. Kalau periodenya bulanan, bagaimana tingkat bunganya untuk nyari IAT-nya? Ya, yang IBT ini ubah ke periodenya, ke dalam periodenya. Berarti kalau 12 ya, kalau bulanan ya harus dibagi 12. Ya, yang IBT yang ini ubah dalam bentuk sesuai periode. Ya. Tapi yang pajak ini biarkan. Jadi yang ini tetap dibiarkan. Apapun periodenya, pajak atas tabungan ini tetap biarkan 20%. Ya. Entah nanti 30%, entah nanti 10%, ini tetap yang pajaknya tetapkan. Yang diubah, yang perlu diubah adalah yang IBT-nya, yang tingkat bunganya. Ya, tingkat bunganya ubah sesuai periodenya. Jadi yang disubstitusikan di sini itu sudah sesuai periode. Yang pajaknya tetapkan. Ya, karena ini bukan per tahun atau apa, enggak masalah ini. Karena 20% ini tergantung dari sininya. Ya, jadi yang perlu diubah per periode yang tingkat bunganya. Yaitu ya, tolong perhatikan ini. Kalau ada soal yang pajak, maka pajaknya dibiarkan tetap persennya, yang tingkat bunganya diperhatikan sesuai tahun, sesuai periodenya, yang IBT-nya. Kalau periodenya tahun, berarti dia tetap. Tapi kalau periodenya bulan, maka IBT-nya ini harus diubah ke dalam bentuk bulan dulu. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Saya sudah tidak lagi menjelaskan proses hitungan menggunakan kalkulator ya, karena kan kemarin sudah kita coba ya, jadi saya anggap kalian bisa. Saya sekarang menjelaskan yang teknis-teknisnya gini aja. Jadi nanti ini hitung sendiri, karena kan mudah ya menggunakan kalkulator, hasilnya sekian. Tapi yang teknis seperti ini yang saya jelaskan sekarang. Tapi kalau misalkan ada yang tanya tentang perhitungan, ya enggak apa-apa. Silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah selesai. Ya, ini selesai untuk slide kita yang ini. Kita masih ada satu slide lagi, enggak apa-apa, tinggal sedikit. Kelihatan ya? Untuk yang tadi ada yang ditanyakan? Oke, masih 8:30. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke tambahan materi kita yang untuk nilai akan datang. Oke. Ya, jadi ini masih belum ya. Kita nggak perlu review ya, karena kita hari ini. Ini tambahan materinya. Ini kita nggak perlu review, karena tadi sudah. Nanti yang kita bahas adalah menghitung anuitas biasa nilai akan datang dengan tabel, terus dengan jeda periode, dan ada tingkat bunga flat dan tingkat bunga efektif. Apa bedanya tingkat bunga flat dan apa tingkat bunga efektif kayak gitu. Ya, langsung ke pembahasannya aja. Di sini hitung nilai akan datang EV dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan apabila tingkat bunganya 10% per tahun diperhitungkan tahunan. Ya, Bu, ini Ibu langsung menggunakan rumus yang ada di anuitas. Ya, kalau kita kayak yang dinilai sekarang menggunakan bunga majemuk, apa bisa? Jawabannya bisa. Jadi kalau mau diuraikan FV1, FV2, FV3, kayak yang kemarin kan kita PV ya. Ini kalau mau diuraikan yang FV4,
terus FV5, terus dijumlahkan, itu enggak apa-apa. Sama saja hasilnya. Tapi kan kemarin kalau pakai cara ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya kalau misalkan periodenya itu banyak, kita kan susah, buang-buang waktu lah ngitung menggunakan cara bunga majemuk karena ada cara yang lebih ringkas yaitu dengan menggunakan persamaan anuitas. Ya, ini kalau menggunakan persamaan anuitas tadi sudah saya jelaskan, tinggal diinputkan ke persamaannya, dihitung ketemu nilainya berapa. Nah, sekarang ternyata ada yang lebih ringkas lagi dengan menggunakan tabel gitu ya. Tabelnya cara bacanya sama persis dengan yang tabel yang kemarin. Hanya saja tabelnya yang beda. Jadi, kalau menggunakan tabel, rumus EV-nya adalah faktor anuitas nilai akan datang dikalikan besar tabungannya berapa. Di sini faktor anuitasnya ketemu 6,10510 ini. Dikalikan 1 juta ketemu 6.105.100 ini. Gitu ya. Rumusnya sama kan ya, mudah ya. Baca tabelnya sama persis. Ini I-nya 10%, N-nya 5 ya. Ya. Jadi dilihat untuk I yang 10%, di sini berarti N-nya yang 5, ini berarti sekian. 6,10510. Tabelnya yang digunakan adalah tabel nilai akan datang di anuitas biasa. Ya. Ini tabelnya saya scan dari bukunya Budi Friend-CD. Jadi saya kalau searching kemarin kan kita masih loncat-loncat ya. I-nya kalau di bukunya Budi Friend-CD lengkap. Di sini ada 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada lengkap. Nanti coba saya scan-kan yang lebih jelas ya. Nanti bisa saya share di LMS lah kalau sudah ada scan-scanannya. Hanya saja untuk periodenya, di sini coba kalian lihat. 1 sampai 10 lengkap, 11 sampai 20 lengkap. Nah ini, 21, 22, 23, 24, langsung 30, 40. Ya, jadi ada periode-periode tertentu yang memang tidak termuat dalam tabel. Kayak yang tadi, periodenya berapa tadi? 240 ya? Ya jelas dia nggak termuat di tabel. Masih ingat ya soal yang tadi yang pengen punya uang 500 juta selama 20 tahun tadi loh. Periodenya bulanan, maka kalau 20 tahun ada 240 periode kan gitu ya. Nah ini nggak ada di tabel kalau periodenya sebanyak ini. Jadi mau nggak mau kalian ya harus hitung menggunakan rumus kalau misalkan kayak gini ya. Jadi nggak semua itu termuat di dalam tabel. Kalau termuat dalam tabel seperti ini ya enak, mudah kan ya. Langsung aja 6,1 ini dikalikan 1 juta ketemu hasilnya. Tapi kalau untuk kondisi tertentu yang memang di tabel tidak bisa ditentukan, itu kalian ya harus mau menghitung menggunakan rumus yang ada. Ya kan menerapkan rumus gitu ya, hitungannya kan tetap menggunakan kalkulator kan juga nggak terlalu susah. Ini hitung menggunakan tabel. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau menghitung anuitas menggunakan tabel, nggak ada ya. Jadi FV anuitas FV-nya sama dengan faktor anuitasnya dikalikan A. Ya, itu kalau menghitung menggunakan tabel. Mudah sekali. Sekarang bagaimana menghitung tingkat bunga tabungan dengan tabel? Tingkat bunga itu kan yang I ya, yang I tadi yang nggak ada rumusnya ya. Kalau menggunakan tabel bagaimana? Ya, jadi I itu nggak ada rumusnya. Tapi I itu bisa dihitung dengan metode trial and error. Trial and error. Bisa juga dengan metode apa kemarin? Interpolasi. Ya, saya sampai lupa. Interpolasi. Ternyata I itu juga bisa ditentukan menggunakan tabel. Mana caranya? Nah, ini ada contoh. Sebanyak 8 kali setoran masing-masing 350 menjadi sekian. Berapa tingkat bunga periode? Berarti FV-nya itu 3.342.500 ya. Terus A-nya itu 350. N-nya itu 8. Ya, kalau menggunakan tabel
rumus yang kita pelajari tadi, yang sudah kita pelajarikan ini ya. Ini kan, EV-nya diketahui, A-nya diketahui. Ini yang belum, berarti yang kita cari adalah faktor anuitasnya, SNI-nya, yaitu EV dibagi A. Ini sama dengan berapa? 3.342.500 dibagi 350. Kalian bisa coba menggunakan kalkulatornya. Saya hitung kalkulator di HP aja. 500 dibagi 350. Ya, kalian dapatnya berapa? Ini ya? Iya, Bu. Oke, 9,55. Sekarang kita lihat di tabel. Oh, ini sudah saya tuliskan malah. Ini tadi yang kita hitung. 9,55 ketika N-nya 8, itu di mana nilainya? Kita lihat sekarang. Ini ya, N-nya 8. Sorry ya kalau kurang jelas ya, karena ini dari bukunya Budi Friendsidi itu punya saya kertasnya buram. Jadinya kayak gini. Dari N8 ini kita lihat 9,55 itu ada di mana? Ini masih 9,21 ya, kelihatan Di ya? 5%. Iya. 5%. Iya, ternyata ada di 5% sini. Maka I-nya bisa langsung kita tentukan, I-nya adalah 5%. Kalau baca tabel kayak gitu, cepet ya. Daripada trial and error, daripada interpolasi, ini lebih cepat, Bu. Saya suka yang ini. Ya, kalau daripada trial and error, lama sekali. Interpolasi juga gitu. Ternyata dengan tabel, kita cukup hitung SNI-nya, terus bisa ketahuan berapa tingkat bunganya. Ya, seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya, yaitu tadi, kalau misalkan ternyata I-nya tidak termuat di sini. Kalau I-nya desimal, itu kan nggak termuat di sini. Atau N-nya yang banyak sekali, itu kan nggak termuat di sini. Itu yang susah. Yang kita mau nggak mau harus interpolasi paling cepat. Ini kan untuk yang nilai akan datang, Bu. Untuk yang nilai sekarang apa bisa seperti ini? Bisa ya. Cuma saya lupa, sudah saya jelaskan apa belum. Jadi bisa ya, yang PV itu kan A, N, I kali A. Gini ya. Ini bisa digunakan kayak gini caranya. Jadi nanti A, N, I-nya dicari, terus dilihat di, apa ini namanya, periodenya, nanti berapa nilainya. Berarti langsung ketemu I-nya berapa. Sama persis. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, kalau nggak ada ini saya lanjutkan. Suami istri menabung sebesar, ini babnya bukan yang tadi ya, ini bab baru ya, menghitung anuitas biasa nilai akan datang dengan jeda periode. Jadi kalau periodenya ada jedanya bagaimana? Suami istri menabung sebesar 5 juta setiap bulan di sebuah bank yang memberikan tingkat bunga J12. Mereka mulai menabung pada tanggal 1 Maret dan terakhir 1 Desember 2011. Sejak saat itu, mereka tidak mampu menabung lagi karena sang istri terkena pemutusan hubungan kerja. Gaji suami tidak lebih dan tidak kurang untuk biaya hidup bulanan. Hitung saldo tabungan mereka di bank tersebut pada tanggal 1 Desember 2012. Jadi padahal nabungnya itu dari tahun ini sampai tahun ini, tapi ditanyakannya 1 tahun lagi ya, di tahun 2012. Ya. Ini, menabung 1 Maret sampai 1 Desember. Saldo di 1 Desember 2012, 1 tahun lagi. Maka persamaan anuitas yang digunakan itu yang saya kotai itu. Jadi EV sama dengan 1 ditambah I pangkat N1 dikurangi 1 dibagi I, dikalikan 1 ditambah I pangkat N2 dikalikan A. EV-nya yang ditanyakan, A-nya tadi kan tabungannya 5 juta ya. I-nya kalian tahu tadi sudah diketahui berapa tadi? J12. J12 12%. Ada N1, ada N2. Apa itu N1 dan apa itu N2? N1 itu periode menabungnya.
N2 itu periode tidak menabung. Ya, periode menabung itu dihitung dari 1 Maret ini sampai 1 Desember. Sedangkan periode tidak menabung dari yang 1 Desember kan masih nabung ya, berarti mulai nabung kan 1 Januari 2012. Nah, itu dihitung dari 1 Januari 2012 sampai saldo di 1 Desember 2012. Berarti yang 12 ini, itu periode tidak menabungnya. I-nya, ya karena kan J12, 12% ini per tahun ya. Terus ada 12 periode. Kalau diketahui J12 gini ya kita harus ingat yang I sama dengan JE per M ya. J12 per 12, 12% dibagi 12, 1%, 0,01. Bu, ini gimana sih Bu rumus ini I sama dengan JM per M? Ya, kan sudah dipelajari di bunga majemuk. Ya, tolong diingat-ingat lagi. Ya, 46 dari mana Bu? Dihitung periodenya dari Maret sampai Desember 2011. Jadi dari Maret, April, Mei itu coba kalian hitung selama tahun 2008 berapa, 2009 berapa, 2010 berapa, 2011 berapa. Itu ada 46 periodenya. Ngitungnya gimana Bu? Maret, April, Mei? Boleh dihitung gitu. Atau menggunakan yang di awal sekali kita pelajari. Kita sudah pernah belajar menghitung bulan ya. Hitung bulan apa sih yang pokoknya yang di materi bunga tunggal lah. Coba dibuka lagi. Kita sudah pernah ngitung ini. Nanti bisa ketemu 46. Kalau saya lupa Bu, ya udah hitung manual aja nggak apa-apa. Maret, April, Mei nanti kayak gitu. Berarti 2009 ada 12, 2010 ada 12, ini ada 12. Ini ketambahan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa? 10 atau berapa? 10. Berarti ini 36 tambah 10, 46. Itu ya. Kalau kalian bingung, coba diuraikan aja nggak apa-apa. Apa yang diketahui ini substitusikan ke rumusnya. Ketemu hasilnya sekian. Berarti nilai FV-nya adalah 300 juta 27 ini. 327 juta sekian-sekian ini. Hitung ini menggunakan kalkulator. Kalau bingung, ya ini dihitung dulu pangkat 46 dikurangi 1 dibagi 0,01, hasilnya berapa ditulis. Ini 1 ditambah 0,01 pangkat 12, hasilnya berapa ditulis. Nanti dikalikan semua. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, oke. Ini bedanya tingkat bunga flat dan tingkat bunga efektif. Kalau tingkat bunga flat, itu tingkat bunga yang dihitung berdasarkan saldo awal pinjaman. Kalau tingkat bunga efektif, itu tingkat bunga yang relevan untuk dipertimbangkan bagi para peminjam. Biasanya 1,5 sampai 2 kali lipatnya dari tingkat bunga flat. Jadi kalau tingkat bunga flat itu berdasarkan saldo awal pinjaman. Gitu ya. Ini contohnya kira-kira ada di sini. Ini bukan menghitung ya, ini hanya contohnya kira-kira ada di kasus ini. Apabila Anda harus melunasi pinjaman Anda sebesar 10 juta, maka misalkan ada cara melunasi tepat 1 tahun lagi sebesar ini dengan bunga sekian, berarti itu tingkat bunganya flat, karena langsung 1 kali aja. Tapi kalau yang mengangsur, itu tingkat bunganya tingkat bunga efektif. Ya, tingkat bunganya tingkat bunga efektif. Bedanya gitu. Kalau flat biasanya yang langsung dipukul rata, maksudnya langsung 1 kali kayak gitu, itu tingkat bunga flat. Tapi kalau yang per periode atau apa itu tingkat bunga efektif. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi lah tingkat bunga flat itu apa, tingkat bunga efektif apa kalau ada waktu. Ya, itu dulu pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, ini pokoknya hati-hati ketika di apa namanya hitung I-nya. Ketika menentukan I-nya itu harus hati-hati. Kelas 1D
Harusnya mahasiswanya 28 dengan saya 29. Harusnya yang join 29, tapi karena ada 28, berarti ada satu yang tidak hadir. Untuk Miftahul Jana izin. Ya sudah WA saya. Iya, berarti benar ya, Pak, saya absen karena yang izin sudah, yang bersangkutan sudah WA saya. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk anuitas ada tugas ya atau latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Due date-nya masih 1 minggu lagi pengumpulannya, tapi boleh dicicil, terserah kalian. Ya, kalau mau ini, kebetulan saya tadi dapat info, kalau misalkan mau lihat LMS-nya, tolong segera dicek ya LMS-nya ya, karena nanti sore akan ada ini, apa sih namanya, kayak perbaikan gitu loh. Jadi untuk jaringan di Polinema nanti sore akan ada perbaikan sampai nanti malam. Jadi kurang lebih 6 jam. Saya kurang tahu, biasanya besok masih agak susah diakses sih. Jadi kalau hari ini bisa akses, tolong segera akses untuk lihat soalnya apa, kayak gitu aja. Nanti dikerjakan, upload tugasnya kan masih bisa 1 minggu lagi. Gitu ya. Untuk slide yang hari ini segera saya upload di LMS habis ini. Oke. Yang kemarin tadi pagi sudah saya upload ya. Yang hari ini semoga bisa segera saya upload. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, semoga kuliah hari ini sudah cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin dulu ya.